Tunduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak siang ini? Baik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di siang hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kelas ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukur bersama mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tetap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap diampuni oleh beliau sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang mana sangat fenomenal di kalangan para remaja, terutama di kalangan anak-anak yang seusia SMA dan SMP. Apa itu? Yaitu materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan mengabsen kalian yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang hadir ketika saya absen bilang hadir, itu ya. Ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini akan saya absen terlebih dahulu sehingga akan ketahuan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada siang hari ini. Pertama, Abdul Alim hadir. Haidar Hadir. Komarudin Hadir. Ahmad Hajar Hadir. Oke. Ada yang tidak hadir siang hari ini? Saya tidak hadir. Minggu kenapa? Saya. Oke. Karena ada teman kita yang sakit, Haidar dan Niko ya. Niko yang hadir, yang tidak hadir karena sakit tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Kita berjalan pada akhir. Terima kasih sekalian. Untuk lebih memahami materi kali ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, silakan kalian cermati nanti video yang akan Bapak putar, kemudian kalian cermati dan pahami nanti tugas-tugas apa yang akan kita laksanakan di hari ini. Nanti akan saya jelaskan setelah video ini saya putar. Oke, siap ya? Oke. Oke, anak, silakan diperhatikan video yang saya putar, dipahami apa isi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan di pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan menjaga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, di mana kompetensi dasar yang akan kita pahami dan kita harus menguasai di pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas, di mana tentunya sebelum kita menganalisis kita baca bersama-sama dulu dua dalil tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita kuasai, yang harus kita pahami adalah yang pertama adalah membaca
kedua ayat tersebut yang merupakan dalil nakli daripada materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian mengartikan perkata, kemudian menerjemahkan daripada kedua ayat tersebut. Zina, apa sih zina itu? Nah, di situ dijelaskan anak-anak zina. Apa sih zina itu? Silakan diperhatikan. Nah, setelah melihat gambar-gambar tersebut di atas, bagaimana tanggapan kalian? Nanti akan silakan kalian jelaskan ketika pelaksanaan diskusi. Sekarang sedikit akan saya jelaskan mengenai apa sih itu zina. Zina merupakan perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan atau tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Adapun dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang kedua adalah Quran Surat An-Nur ayat 2, yang ketiga adalah hadis. Nah, ini dalil nakli yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Silakan ketua kelas bisa dipimpin nanti untuk membacanya, kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Ini adalah terjemahan daripada Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang nantinya dimana ini semuanya merupakan tugas kalian nanti untuk menganalisis dalil nakli yang terdapat dalam PowerPoint atau video ini. Nah, ini dalil nakli yang kedua adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Mohon untuk salah satu siswa bisa memimpin, kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Nah, ini adalah terjemah daripada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang nanti merupakan tugas kalian. Yang ketiga dalil nakli yang merupakan dalil daripada materi kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti juga silakan kalian pelajari sendiri ketika diskusi. Oke, anak sekalian, setelah kalian melihat video PowerPoint dari awal tadi, maka tugas kalian adalah yang pertama, silakan identifikasi hukum bacaan yang ada dalam kedua ayat tersebut. Kemudian jelaskan juga alasan kenapa dibaca seperti itu. Dan jangan lupa jelaskan juga hukum bacaan itu seperti idhar halqi. Apa idhar halqi itu, jelaskan sehingga teman-teman kalian yang mendengarkan bisa memahaminya. Kemudian yang kedua adalah
Tugas kalian, carilah makna perkata dalam kedua ayat tersebut, kemudian terjemahkan. Silakan diskusikan dan tuangkan hasil diskusi kalian di dalam LKPD yang telah Bapak sediakan. Sekian untuk video ini. Terima kasih, selamat belajar dan terus semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah setelah kalian melihat tadi tayangan video yang di layar monitor tadi, sekarang sedikit kita bahas sedikit. Jadi apa sih zina itu? Coba setelah kalian tadi melihat gambar-gambar yang ada di situ tadi, paham ya gambar tadi? Kira-kira apa tanggapan kalian tentang gambar tersebut? Coba, kalau saya takut salah, kita diskusi itu bebas ya. Apa? Angkat tangan dulu. Ayo Mas. Ini adalah Yang keras. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari didasari oleh pernikahan. Oke, ada yang lain? Oke, ya Mas. Ini adalah berhubungan antara suami istri yang belum akad nikah. Yang belum pernah akad nikah. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi zina itu adalah hubungan suami istri yang tanpa didasari akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Karena ada banyak orang menikah tapi tidak sah menurut syariat Islam, sehingga ketika berhubungan maka mereka dihubungi berzina. Oke, paham ya? Oke, nanti untuk lebih luasnya untuk masalah zina itu seperti apa, hukumnya seperti apa, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil naqli. Dalil naqli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, sebelum kita diskusi, kita akan membaca bersama-sama. Dan tadi belum membaca, tadi hari dibacakan di video. Sekarang saya minta untuk salah satu anak yang membantu Pak Tarko untuk bisa membacakan. Siapa? Mungkin Fajar. Oke, dibaca kemudian diikuti bareng-bareng. Oke ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Innahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima. Wala ta'khudhukum bihima. Rafatun fi dinillah. Rafatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billah. Wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir. Wal yashhad azabahuma. Wal yashhad azabahuma. Ta'ifatun minal mu'minin. Ta'ifatun minal mu'minin.
dari yang dibacakan kamu tadi sudah bagus, dari makharijul huruf sama tajwidnya. Cuman ada yang perlu diperhatikan, apa? Waqaf dalam bacaan Quran harus diperhatikan waqafnya mana, waqaf tidaknya mana. Tidak boleh membaca itu diputus-putus tanpa memperhatikan waqaf kemudian tidak diulang lagi. Oke. Nanti coba diulang lagi, mungkin ada yang bisa membantu saya tadi alifnya. Coba diikuti bareng-bareng lagi. Yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Masya Allah. Alhamdulillah, bagus Allah dengan segala kelebihannya, sangat bagus. Jadi anak, ketika kita membaca Al-Quran, selain kita memperhatikan makharijul huruf, tajwid juga diperhatikan waqaf, kapan waqaf tidak dan kapan waqafnya itu harus diperhatikan biar tidak merubah arti. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Untuk berikutnya kita diskusi kita memakai di dalam pembelajaran ini kita memakai model kepala bernomor, di mana kita akan bagi kelompok jadi 3 kelompok. Ini karena tidak terlalu banyak, kita bagi jadi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok kita kasih nomor kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian tugas kalian apa? Tadi yang dijelaskan di video tadi. Nanti apa tugas kalian? 1, mengidentifikasi hukum bacaan dan penjelasannya. Yang kedua, mengartikan lafaz per kata dari kedua ayat tersebut, kemudian diterjemahkan. Bisa dipahami kira-kira? Oke, sekarang silakan bentuk 3 kelompok sesuai deretan ini maksimal 6 anak. Silakan. Oke, sudah? Kalau sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini kelompok 1. Sebelah sana kelompok 2. Sana kelompok 3. Oke, sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan mengambil undian di depan ini. Nanti hasil undian itu apa isinya sekarang kalian jelaskan. Oke, silakan maju 3 orang kelompoknya. Oke. Sudah ya? Mungkin kelompok 1. Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2.
Halo kelompok 3. Oke. Silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian tulis di LKPP yang telah disediakan tadi. Kertas tadi sudah pegang semuanya. Kertas tadi. Kertas yang untuk penilaian tadi untuk mengisi diskusinya. Nah, setelah kamu isikan, silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Boleh melihat HP dan buka internet. Silakan browsing, asalkan browsing yang bermanfaat dan sesuai materi. Ada yang sudah? Belum. Ya, sambil menunggu temannya yang lain, disempurnakan dulu. Kelompok yang siap terlebih dahulu maju ke kanan. Kelompok yang siap terlebih dahulu. Belum ada yang siap ini. Apa perlu ditunjuk? Nah, ini kelompok 1 sudah siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan dan identifikasi tentang hukum bacaan yang ada di surah Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Ya, silakan langsung dibaca, Mas. Nomor 1, lafaz inna bacaan guna alasan karena bertasdid. Nomor 2, fahisyata wa sa'a bacaan guna karena tadi bertemu dengan huruf wawu. Nomor 1, wala taqrabu arti dan jangan kalian zina. Hanya huruf ini, Mas. Nomor 1, wahidin minhuma bacaan idgham biuna alasan karena tadi bertemu min. Nomor 2, minhuma bacaan idgham karena alasan karena mati bertemu ha. Nomor 3, in kuntum bacaan irfa'atiki alasan karena mati bertemu ka. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, keras, Mas, keras. Saya banggaan mewakili kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan tidak? Nanti jelaskan dan berikan contohnya. Ila ralki adalah apabila dalil mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf alat yang ada 6 yaitu hamzah, ain, ha, dan kha. Cara membacanya harus jelas. Contoh min huma. Terus? Sudah jelas kira-kira? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Pembahasan ditutup. Sekian, terima kasih. Selebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bagus, dari kelompok 1 jawaban sudah benar, walaupun dalam pendidikan masih agak sedikit grogi, ada demam panggung kayaknya. Tapi mudah-mudahan depan nanti lebih apa?
lebih semangat dan berani lagi untuk menjelaskan di depan kelas. Oke ya. Oke, untuk berikutnya yang siap untuk maju berikutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mengartikan kata per kata, kemudian menerjemahkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu, dan jangan dekati az-zina, perbuatan zina, innahu, karena sesungguhnya zina kana adalah fahisatan, perbuatan keji, wasa'a, dan jelek, sabila, jalannya. Az-zaniyah, orang perempuan berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, wajadilu, maka terhadap kulawa hidin, setiap orang minumah dari keduanya mihata 100 kali janda. Wala takhulukum, dan jangan kamu ambil bihima dari keduanya rofatun, belas kasihan bidinillah, di dalam agama Allah, yang kuntum, jika kalian semua tu'minun, beriman billah kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal yashhad, dan saksikanlah ada kauma, hukuman keduanya, ta'ifatun, daripada sekumpulan orang minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Apakah ada yang ditanyakan? Saya sebutkan nama. Saya nama Muhammad Ahmadi, mewakili kelompok 3. Saya masuk dengan zina dan kalau jelaskan. Jawaban: zina adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat dari Imam Bukhari yang artinya, setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh, kedua kaki berzina, zina adalah melangkah menuju perzinahan, mulut berzina, zinanya adalah mencium, hati dengan berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengamalkannya. Tetapi zina yang secara hakiki adalah hubungan suami istri yang tanpa didasari akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Sudah jelas? Jelas. Kalau ada yang ditanyakan lagi, selebihnya saya minta maaf. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukup bagus dari penjelasan kelompok 2. Untuk berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan identifikasi, menjelaskan hukum bacaan yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Quran surat Al-Isra ayat 32 lafaz 1 inna, bacaan inna, alasan karena nun bertasdid. Lafaz kedua Wasara, bacaan hukum inna, alasan karena kami bertemu dengan kaum. Quran surat An-Nur ayat 2 lafaz min huma, bacaan hukum inna, alasan karena kami bertemu min. Lafaz kedua min huma, bacaan hukum jahat bagi, alasan karena mati bertemu hak. Lafaz ketiga in kuntum, bacaan rupa hakiki, alasan karena mati bertemu hak. Apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, Pak.
Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini di pelajaran materi karangan berdoa bebas penjelasan dalil nakli kepada Al-Quran dan hadis pada siang hari ini telah berjalan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan dari inti daripada penjelasan tadi yang perlu diperhatikan yang pertama, ketika membaca Al-Quran harus diperhatikan makharijul huruf, kemudian kedua tajwidnya, kemudian yang ketiga adalah waqafnya. Kenapa kita harus memperhatikan hal seperti itu? Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah menyampaikan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tertil. Apa maksud tertil? Tertil itu diperhatikan makharijul huruf, tajwidnya, waqafnya, sifat hurufnya dan sebagainya tentang daripada hukum-hukum baca Al-Quran. Sebenarnya seperti itu. Agar apa? Agar Al-Quran kita dapat pahala daripada Al-Quran dan akan menjadi syafaat bagi kita nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk penjelasan tentang apa itu zina, kemudian bahayanya apa, hukumnya seperti apa, nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Namun perlu diperhatikan tugas kalian untuk minggu depan, yaitu apa? Silakan tulis di dalam buku catatan kalian, tulis 2 ayat tadi, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Silakan tulis di dalam buku tugas kalian minggu depan, dikumpulkan. Kenapa? Kita selain bisa membaca harus bisa menulis Al-Quran sebagai orang Islam. Itu ya? Kenapa? Apa artinya juga? Iya. Karena tadi kita bahas tentang makna perkata daripada Al-Quran yang kita bahas tadi, sehingga untuk berupa selain kalian menulis ayat Al-Qurannya juga harus ditulis terjemahannya. Bisa dipahami semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini menjadikan ilmu bermanfaat, sehingga akan membuat hikmah yang positif di dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu bersama-sama dengan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya